SDP Angkatan 11 Kota Bau-Bau. Saya Eva Hermawati Asili dari SD Negeri 2 Batara Guru. Saya Ibu Agustina SPD dari SMP Negeri 12 Bau-Bau. Saya Sylvia SPD dari SMP Negeri 18 Bau-Bau. Dan saya Siti Alsafifa SPD dari SMP Negeri 12 Bau-Bau. Kami akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Agustina. Waalaikumsalam Ibu Elsa. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi sedikit kesehatan terganggu. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas keseharian Ibu di sekolah. Iya. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer pada coaching Ibu sebentar, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Bu. Kompetensi apa yang Ibu harus kembangkan dalam teknik coaching nanti? Dalam proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang harus saya lakukan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan menurut saya yang masih kurang yaitu di bagian kehadiran penuh, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menangani coaching dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian kehadiran penuh ini yang perlu Ibu kembangkan lagi? Iya Bu. Baik. Terakhir Ibu, apa yang Ibu inginkan dari coaching hari ini? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dalam permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Iya, baik Ibu, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Mudah-mudahan nanti selanjutnya saya mempersilakan Ibu untuk melakukan coaching bersama Ibu Eva, dan saya mohon izin saya bersama rekan saya untuk melakukan observer dan saya akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan bersama coach Ibu. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk pada bagian kehadiran penuh nantinya akan bisa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan dilanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik, amin. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching yang akan kita laksanakan melalui alur Tirta. Di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Sylvia. Kira-kira mau bicara apa kita hari ini, Bu? Baik Bu, jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu. Ini tentang siswa-siswa saya yang pasif Bu dalam pembelajaran. Jadi ada siswa-siswa Ibu pasif dalam pembelajaran ya? Ya betul Bu. Oke, lalu karena pembicaraan kita ini sangat singkat, nanti di akhir pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan? Iya, jadi saya ingin di akhir pembicaraan kita ini saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar gitu Bu. Jadi siswa ini bisa lebih semangat lagi belajarnya. Oke, baik, jadi siswa itu lebih aktif gitu dalam belajar. Iya Bu, betul. Sekarang saya mencoba ingin mencari informasi dari Ibu dulu nih. Nah, menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif saat pembelajaran itu seperti apa, Bu? Iya, menurut saya ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran itu adalah yang pertama itu dia menyimak saat gurunya menjelaskan ataupun ada kawannya yang presentase.
Kemudian saat bertanya ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban dan dari mereka gitu. Terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Kemudian menurut saya itulah ciri-ciri dari siswa yang aktif dalam pembelajaran gitu. Oh iya, berarti itu ciri-ciri siswa yang aktif menurut Ibu. Sekarang saya mau informasi juga dari Ibu. Menurut Ibu, sekarang siswa ini dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif? Oke. Menurut saya mereka tidak aktif itu disebabkan pertama mungkin ya saya kurang tahu juga karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung kepada mereka. Tapi menurut saya yang pertama mungkin mereka tidak paham dengan materi atau tidak paham dengan konsep dasar dari pembelajaran bahasa Inggris. Jadi mereka pas belajarnya menganggap tidak mengerti. Ya, jadi dari awal sampai akhir. Jadi kalau diikuti ya tetap sama begitu, Bu. Kemudian yang kedua, mungkin mereka tidak tahu ada masalah pribadi atau apa, atau kadang-kadang ada yang melamun atau tidak konsen ngobrol dengan temannya sendiri jadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, Bu, begitu. Oh iya begitu. Berarti itu yang menjadi landasan Ibu bahwa anak-anak ini lebih menyebabkan pasif dan tidak aktif. Iya, Bu. Baik, Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan. Kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya? Oke, Bu, rencana saya mungkin juga selama ini saya mengajar materinya itu terus. Jadi mungkin yang menyebabkan mereka pasif ya, Bu. Kemudian dalam rencana saya akan menyusun modul dengan variasi metode pembelajaran. Jadi bukan yang itu terus. Jadi misalnya saya ajar mereka main tebak-tebakan. Kemudian mereka tidak tahu, oh ini ternyata pembelajarannya pada pertemuan berikutnya lain lagi, seperti itu, Bu. Jadi saya juga akan mencari referensi metode pembelajaran yang bisa meningkatkan antusias siswa gitu, Bu. Oh begitu, akan menerapkan metode pembelajaran maupun referensi yang begitu, Iya, yang Bu. baru. Iya. Sehingga siswa ini enggak bisa menambah Iya, Bu, ilmu tidak bisa menebak. Jadi mereka bisa merasa penasaran kira-kira hari ini mau belajar apa lagi, seperti itu, Bu. dalam melakukan ini, Bu, nanti kira-kira ada tindak yang bisa membantu Ibu? Kalau di sekolah ya, Bu, ya guru-guru muda menurut saya yang sangat pintar dalam merancang model pembelajaran karena mereka mungkin masih muda, masih energik, suka belajar terhadap sesuatu yang baru. Jadi ada dua guru di sekolah saya itu saya lihat pertama cakap teknologi, jadi nanti saya mungkin akan berkolaborasi terhadap guru tersebut, bertanya-tanya bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologi. Kemudian ada juga guru yang bernama Ibu Dela. Nah, dia itu suka buat metode pembelajaran sambil bermain. Jadi nanti saya juga akan bertanya kepada beliau, mencari referensi bagaimana cara-cara saya nanti menyusun modul pembelajaran yang bervariasi dengan menggabungkan teknologi di dalam pembelajaran sambil bermain, begitu, Bu. Ya baik. Jadi kira-kira kapan itu Ibu rencanakan akan dilakukan? Rencananya saya mau menyusun modul tersebut nanti di liburan semester depan ya, Bu. Saya rasa waktu yang tepat saya untuk fokus. Berhubung di semester ini masih terlalu banyak sekali kesibukan. Jadi di libur semester nanti saya berusaha menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi dan saya akan terapkan di dalam kelas pada saat semester baru nanti di Januari, insya Allah. Oh, begitu. Berarti semester baru atau metode baru begitu ya, Bu? Iya, Bu, saya harapannya begitu. Baik, kita sudah memasuki akhir percakapan ini. Pada titik ini, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Baik, Bu, terima kasih saya ucapkan pada Ibu karena menurut saya berkat Ibu tadi
saya bertanya, saya menemukan, tadi Ibu bertanya, saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya gitu, yang tadinya saya tidak terpikiran, tapi karena Ibu tanya, jadi saya bisa berpikir seperti itu, Bu. Iya Bu, baik. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah berbagi hari ini tetap terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya nanti saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya juga nanti berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan yang apa ada di kelas Ibu hadapi. Iya, terima kasih Ibu waktunya. Iya, pada pertemuan ini hari ini saya cukup sekian, sampai di sini dulu pada pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah luar biasa hasil coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Oh iya Bu, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi bisa tersampaikan Bu. Baik Bu, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Oh iya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita. Ya, baik Ibu Agus. Jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Iya, menurut saya sudah seperti itu. Baik Ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu. Dari hasil coaching tadi. Iya Bu, silakan Ibu. Oke. Berdasarkan observasi saya, menurut saya Bu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan coaching dalam sesi coaching, kemudian untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Ibu juga selain itu Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh untuk mendengarkan permasalahan yang coaching hadapi. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang telah disampaikan pada saat pra-observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi Bu. Oh iya Bu. Nah, menurut saya sudah sangat baik apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuatu dengan harapan Ibu bisa menyampaikan pada saat pra-observasi tadi, kompetensinya menurut saya sudah sangat luar biasa. Saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah diberikan. Ya, sama-sama Ibu. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau Ibu kembangkan berikutnya? Baik Ibu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti pada saat coaching berikutnya. Iya. Baik Ibu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu yang nantinya semoga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktek coaching dengan rekan-rekan sejawat. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha melaksanakan latihan-latihan
dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi begitu. Amin. Kira-kira Ibu ada hal lain nggak yang ingin disampaikan lagi? Oh iya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Bu. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi di pertemuan observasi selanjutnya di coaching dengan coaching yang berbeda. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.